Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di video ini kita akan belajar tentang proses kerja server Sofwitch dengan PBX. Adapun beberapa materi yang akan dibahas yaitu 1. Mengenai pengertian Sofwitch dan PBX. 2. Fungsi dan tujuan PBX pada server Sofwitch. 3. Cara kerja PBX pada server Sofwitch. 4. Jenis-jenis PBX. Dan di akhir nanti kita akan mencoba membuat server Sofwitch dengan PBX di aplikasi Cisco pakai Tracer. Yang pertama ada pengertian Sofwitch, di mana Sofwitch adalah perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antar jaringan melalui suatu koneksi internet protokol atau IP. Sofwitch berkaitan dengan PBX atau Private Branch Exchange karena dapat memfungsikan PBX dalam lingkungan jaringan IP. Selanjutnya ada pengertian PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan ataupun jaringan telepon dari perusahaan ke jaringan perusahaan lainnya di area yang lebih luas sehingga dapat tercangkup oleh publik. Yang kedua ada fungsi dan tujuan PBX. Beberapa fungsi PBX diantaranya yaitu 1. Membuat koneksi atau sirkuit untuk menghubungkan antara telepon pengguna dengan yang dituju. Misalnya pemetaan ke nomor tujuan untuk memastikan jaringan telepon tidak sibuk. Kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Dan yang ketiga, mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Adapun tujuan dari PBX yaitu menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. 3. Cara kerja PBX pada server Sofwitch. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional void gateway untuk terhubung ke jalur server. Klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Keempat, ada jenis-jenis PBX. Selain memberikan dukungan transmisi data dalam bentuk voice, PBX juga mampu mentransmisikan data dalam bentuk faxmail maupun modem. Ada 5 jenis PBX yang saat ini berkembang, yaitu yang pertama ada PMBX atau bursa cabang manual pribadi. Pada jenis PMBX, baik koneksi antar extension maupun sambungan antar extension dan pengguna di luar sistem PBX dilakukan secara manual oleh operator. Sebagai contoh, ketika ada telepon masuk ke Universitas A, kemudian penelpon diharuskan untuk tersambung dengan bagian akademik pada ekstensi 344. Selanjutnya penelpon meminta bantuan operator tersebut untuk melakukan penerusan panggilan ke bagian akademik. Sistem dengan contoh ini merupakan generasi awal teknologi PBX yang ditinggalkan. Jenis PBX yang kedua yaitu PABX atau pertukaran cabang otomatis pribadi. PABX jenis ini memiliki kelemahan yaitu kurangnya responsif dan efektif ketika menangani panggilan pada sesi komunikasi telepon dalam jumlah besar, menyebabkan seringkali terjadi delay dan kualitas suara yang kurang bagus. Yang ketiga ada EPABX atau Electronics Private Automatic Branch Exchange. Melalui sistem pensinyalan yang dikirimkan oleh perangkat telepon menuju sistem EPABX akan diidentifikasi sebagai dasar. EPABX menentukan jalur yang tepat untuk sampai pada perangkat tujuan. Setelah jalur komunikasi melalui relay di setel otomatis, suara baru akan dilewatkan melalui jalur tersebut. Jenis yang keempat yaitu KTS atau sistem telepon kunci.
merupakan teknologi yang dapat dikatakan sebagai versi minimalis dari sistem PBX. Hal ini dikarenakan KTX hanya menyediakan mekanisme perpindahan jalur dari jaringan PBX atau jaringan telepon internal menuju STO atau Central Telepon Otomatis atau pusat penyedia jalur telekomunikasi. Cara kerjanya cukup sederhana. Setiap permintaan panggilan dari perangkat telepon yang menggunakan layanan PBX dengan tujuan perangkat telepon di luar jaringan akan diteruskan oleh PBX menuju KTS. Oleh perangkat KTS, data baru tersebut akan diidentifikasi dan ditetapkan jalur yang tepat menuju STO. Yang terakhir ada PNX atau pertukaran jaringan paket. Karena PABX generasi awal hanya mampu mengelola sistem telekomunikasi jaringan telepon internal, baik dalam prosedur penomoran maupun sebagai pusat pengendalian jalur komunikasi, perkembangan teknologi VoIP yang memungkinkan komunikasi suara melalui perangkat komputer berbasis jaringan TCP atau IP menyebabkan PBX mulai mengembangkan teknologi PNX. Dengan PNX, PABX mampu melayani komunikasi telepon, baik analog maupun telepon digital atau VoIP secara bersamaan. Untuk selanjutnya, kita langsung saja membuat server Softwish dengan PBX di aplikasi Cisco Packet Tracer. Silahkan buka PC atau laptop kalian, kemudian masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Anda bisa mengunduhnya terlebih dahulu di Google Chrome. Setelah terbuka, kemudian pilih menu perangkat dan masuk ke menu device. Tambahkan router dan juga switch. Selanjutnya, masuk ke menu komponen dan tambahkan satu buah PC, laptop, IP phone, analog phone, dan juga home VoIP. Selanjutnya, kita hubungkan semua perangkat menggunakan kabel strike. Pilih menu connection, kemudian pilih kabel strike. Terkhusus untuk menghubungkan home VoIP dengan analog phone, kita tidak menggunakan kabel strike, namun kita menggunakan kabel phone. Kemudian kita masuk ke menu IP phone dan ikuti langkah seperti di atas. Lalu kita close. Untuk langkah selanjutnya, kita sudah mulai mengkonfigurasi. Kita masuk ke menu switch, kemudian ke CLI. Di sini kita enter, kemudian masukkan perintah EN, enter, dan kita masukkan perintah conft atau konfigurasi terminal. Lalu masukkan perintah interface rank FA0-1/24 untuk mengkonfigurasi beberapa port switch sekaligus. Ketika kita sedang mengkonfigurasi, kita harus hati-hati karena salah sedikit saja maka konfigurasi itu akan gagal. Masukkan saja perintah seperti yang ada pada layar. Jika terlalu cepat, bisa di pause terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke menu router, CLI, kemudian kita akan mengkonfigurasi lagi. Di sini kita bisa pilih no, kemudian enter, dan masukkan perintah EN dan conft. Masukkan perintah untuk memilih pas Ethernet 0/0, kemudian kita beri IP address.
Selanjutnya kita masukkan perintah untuk membuat DHCP voice. Lalu kita masukkan IP address. Kita masuk ke perintah telephony service. Di sini kita kasih perintah F11 dan selanjutnya beri number. Untuk F11 kita beri number 1000. Kita lakukan hal yang sama sampai F15. Selanjutnya kita masuk ke PC, kemudian ke menu desktop dan ke menu IP configuration. Di sini kita tambahkan IP address, namun agar lebih cepat kita DHCP-kan saja. Hal yang sama kita lakukan ke perangkat laptop. Selanjutnya masuk ke menu home point, kemudian ke config. Untuk server address kita masukkan IP address yang tadi sudah kita masukkan di router. Langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan terhadap PC, laptop, dan juga analog. Apakah nomor yang tadi kita masukkan sudah muncul atau belum? Jika nomornya belum muncul, maka biasanya terjadi kesalahan saat kita sedang melakukan konfigurasi pada server, switch, ataupun router.
Dan salah satu cara untuk menyelesaikannya yaitu kita harus mengulang lagi mengkonfigurasikan. Untuk sekarang kita coba melakukan pengecekan untuk mengirim pesan atau telepon antar perangkat. Selamat, Anda sudah berhasil membuat server Shopify dengan PBX di Cisco Packet Tracer. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.